Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika 2 pasal 13 sampai dengan pasal yang terakhir atau ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Umat Kristen tidak diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus untuk membenci siapapun. Demikian juga umat Kristen atau jemaat di Tesalonika tidak diajarkan untuk membenci orang-orang Yahudi yang menganiaya mereka, dan juga orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang di Tesalonika, kemudian mereka menganiaya jemaat di Tesalonika. Tetapi justru di dalam kesulitan hidup itulah jemaat di Tesalonika bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar dalam tema firman Tuhan, bertumbuh pada masa sulit atau berkarya pada masa sulit. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa jemaat di Tesalonika betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam penderitaan. Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika tersebut pada waktu menerima kedatangan Paulus, orang-orang Yahudi yang berada di Tesalonika itu menghasut orang-orang di Tesalonika, dan kemudian mereka juga berusaha untuk menganiaya Paulus. Dan kita tahu juga kemudian Paulus pergi dari Tesalonika dengan bantuan jemaat di Tesalonika. Dengan keadaan yang demikian, jemaat di Tesalonika juga mengalami kesulitan dari orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Jadi dengan jelas bahwa hidup menjadi Kristen memang tidak berarti bebas dari pergumulan. Hidup menjadi Kristen tetap ada pergumulan. Pada masa corona saat ini, semua kita menderita. Orang-orang Kristen juga sama dengan orang-orang yang lain, menderita juga, mengalami sakit. Bahkan ada banyak orang Kristen juga yang meninggal karena penyakit-penyakit tersebut. Artinya adalah hidup di dalam dunia yang berdosa ini, semua manusia mengalami pergumulan yang sama, sakit, dan mengalami pergumulan juga dalam pertarungan hidup yang lain. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab pada saat ini adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Alkitab mengatakan jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan karena Kristus. Tetapi di dalam penderitaan karena Kristus, mereka tetap berkarya bagi kemuliaan Kristus.
Karena itu orang Kristen tetap bisa berkarya di dalam kehidupan yang bagaimanapun sulitnya. Orang Kristen tetap dapat melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Dan hari ini kita belajar dari jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka bisa hidup dengan baik, menjadi teladan, menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Mengapa demikian atau terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika? Alkitab berkata dengan tegas bahwa jemaat di Tesalonika itu ketika mereka mendengar atau mendapatkan berita firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, maka mereka menerimanya sebagai firman Allah yang benar-benar dari Allah sendiri. Paulus hanyalah alat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Jadi mereka menghargai firman Allah. Mereka menjaga kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi kalau kita menghadapi tantangan hidup dan kita mau hidup kita berkarya di dalam hidup ini, maka yang pertama yang harus kita renungkan adalah kita harus menghargai firman Allah. Kita tidak pernah tahu siapa Allah. Allah yang adalah roh itu yang tidak bisa kita indrai, tidak bisa kita jangkau dengan akal budi kita. Tetapi Allah yang adalah roh itu sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan Kristus, menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Allah yang tersembunyi itu menampakkan diri kepada kita dan menjelaskan siapa dirinya kepada kita dan menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup. Berarti adalah karena Allah yang mencipta itu, maka Dia tahu bagaimana ciptaannya harus hidup dengan benar. Dan firman Allah adalah sumber utama bagi kehidupan seorang Kristen. Kita tidak hanya hidup dari makan minum. Alkitab katakan, Yesus katakan dengan jelas, orang yang percaya itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi kebenaran Allah, firman Allah. Dalam masa-masa yang sulit, bagaimana kita menghargai firman Allah menjadi sebuah kunci untuk bisa mengatasinya. Pada hari ini, hari Minggu, kita mendengar firman Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menghormati, menghargai firman Allah? Kalau kita menghargai firman Allah, maka kita memiliki jawaban dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Allah yang memberi jawaban bagi hidup kita. Orang-orang di Tesalonika mendengar perkataan Paulus tersebut langsung sebagai firman Allah, perkataan Tuhan. Dan itu merupakan hal yang penting yang membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya bagi Tuhan, meskipun berada dalam tantangan penderitaan. Paulus dan teman-temannya menghadapi tantangan daripada orang Yahudi. Jemaat di Tesalonika menghadapi tantangan dari hasutan orang Yahudi yang dilakukan kepada orang di Tesalonika. Dan kita semua juga menghadapi tantangan menjadi orang yang percaya. Tapi sekali lagi, firman Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa terus berkarya, terus bertumbuh di dalam tantangan penderitaan apapun yang kita hadapi. Karena itu sekali lagi kita mesti belajar dari jemaat di Tesalonika supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sekali lagi tidak ada hidup di dalam kehidupan kita ini yang tidak ada tantangan. Tidak ada kehidupan yang tidak ada pergumulan. Hidup itu selalu mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan hidup, memberikan jawaban bagaimana setiap orang melewati kesulitan hidup untuk terus memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, orang-orang yang bisa melewati kesulitan hidup, berkarya pada masa sulit, bukan saja menghargai firman Tuhan, tetapi dia mengerti firman itu dan menyimpannya, memegangnya. Jadi kalau kita tiap-tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita harus menghargai firman Tuhan. Kita mesti mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu bukan perkataan manusia, meskipun dikatakan oleh manusia. Karena firman Tuhan tidak pernah terpisah dari Roh Kudus, maka kita harus menghargai firman Tuhan. Dan kemudian
firman Tuhan yang kita dengar itu kita pegang, kita simpan di dalam hati. Terus kita ingat di dalam hati kita. Terus kita pegang, kita simpan, dan sungguh-sungguh kita renungkan di dalam hati kita. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Dan itu akan mendorong kita, memotivasi kita bahwa dalam kondisi yang sulit Tuhan tetap ada. Bahwa dalam kesusahan apapun juga Tuhan merupakan jawaban. Maka dengan demikian, kesulitan hidup bagaimanapun beratnya, Alkitab mengatakan Allah yang menciptakan kita jauh lebih besar daripada kesulitan yang ada. Karena itu tidak penting berapa besar kesulitan yang datang kepada kita, tapi yang penting adalah berapa besar kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang besar itu, Allah yang makasih itu, Allah yang maha adil itu, Allah yang benar itu telah menciptakan kita, dan kita memegangnya, kita menyimpannya dalam hati kita, maka dengan demikian kita punya jawaban, kita punya kekuatan. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu, firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus simpan dalam hati, kita harus ingat, karena itu adalah jawaban bagi kehidupan kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Maka jikalau kita menghargai firman Tuhan, jikalau kita menyimpan firman Tuhan, maka kita juga harus menerapkan firman Tuhan itu. Pengetahuan akan Allah, pengetahuan firman Allah itu harus dihidupi dalam hidup kita. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita harus melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita, harus nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, meskipun kita tahu firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan, maka kalau kita ingin menerapkan firman Tuhan, kita hanya bisa menerapkannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Allah. Maka orang yang menyimpan firman Allah, yang melakukan firman Allah, Roh Kudus yang akan menolongnya. Roh Kudus akan berkarya untuk kita memuliakan Allah. Jadi dengan demikian jelaslah, Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita. Allah memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Allah yang baik itu masing-masing punya rencana untuk kita, tetapi tidak berarti kalau Allah punya rencana kemudian kita diam saja. Kita harus berusaha keras. Kita harus percaya kepada Allah yang memberikan rencana. Kita mesti berdoa. Kita mesti berusaha dengan keras, dan kemudian kita akan mendapatkannya. Jadi janji-janji Allah itu kita percaya. Karena kita percaya kepada janji-janji Allah, maka kita terus mengingat janji Allah. Kita menyimpan janji Allah. Dan kemudian juga kita berusaha melakukannya. Kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan karena kita percaya bahwa janji Allah itu benar, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Dengan demikian, jelaslah, kalau kita percaya kepada Allah, menghargai firman Allah, menyimpan firman Allah, dan kemudian melakukan firman Allah, maka masa sulit, kesusahan apapun juga, kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti jemaat-jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, orang Kristen tidak diajarkan membenci musuh. Orang Kristen tidak diajarkan membenci siapapun juga. Orang Kristen diajarkan dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, Allah merupakan jawaban. Dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, orang Kristen tetap berkarya. Bahkan kesulitan, tantangan hidup membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang bertumbuh di dalam Tuhan yang tidak mengalami kesulitan. Panggilan Tuhan itu berharga kepada kita. Karena itu tiap kita akan mengalami ujian, tiap kita akan mengalami tantangan. Tapi orang yang percaya dipanggil Tuhan, orang percaya kepada Yesus, maka Allah yang besar akan memeliharanya. Ini adalah jaminan. Karena itu sekali lagi,
kita harus menjaga firman Tuhan, kita mesti memelihara firman Tuhan. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa orang-orang Kristen harus terus bertekun dalam Tuhan dan percaya. Mengapa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita dibebaskan oleh Allah untuk mengikuti rencana Allah. Kita dibebaskan oleh Allah untuk mentaati Tuhan. Kita dibebaskan oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Dan akibatnya adalah kalau kita hidup memuliakan Tuhan, maka dengan demikian Tuhan akan memberikan kita hadiah. Tuhan akan memberikan kita pahala. Tuhan akan memberikan kita sebuah kemuliaan yang penting bagi hidup kita. Jadi sekali lagi, apa yang merupakan tantangan bagi hidup kita? Apa yang merupakan kesedihan bagi kita? Apa yang merupakan rencana bagi masa depan kita? Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus terus memelihara firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan. Kita harus melakukannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kemudian dalam perjuangan sulit bagaimanapun kita akan berkarya. Kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan bagi sesama. Dan orang-orang yang terus bertekun dalam Tuhan, memelihara firman Tuhan, nanti ketika kita berjumpa Tuhan, Tuhan memberikan pahala, Tuhan memberikan hadiah. Yesus memberikan teladan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa. Dan pada waktu Yesus menggenapi rencana Bapa, Yesus sebelumnya berdoa di Taman Getsemani, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kemudian dia menggenapi rencana Bapa, dan dia dimuliakan. Orang-orang yang bertahan dalam kesulitan, orang-orang yang berkarya dalam kesulitan, maka dia akan dihadiahi Tuhan mahkota kehidupan. Percayalah, jerih lelah kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Ketika kita berjumpa Tuhan, kita akan masuk di dalam surga yang kekal, berjumpa dengan Tuhan dengan bahagia, mendapatkan mahkota kehidupan, pahala yang besar yang kita pasti akan terkagum-kagum karena Tuhan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus berkarya dalam masa sulit. Penderitaan, kesulitan tidak menggoyahkan kami untuk mengikut Tuhan, tetapi membuat kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami untuk menjalankan misi Allah. Muliakanlah Tuhan bagi kami semua, baik kami yang di Bekasi, Jakarta, maupun juga yang berada di Rote. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika 2 pasal 13 sampai dengan pasal yang terakhir atau ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah
berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Umat Kristen tidak diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus untuk membenci siapapun. Demikian juga umat Kristen atau jemaat di Tesalonika tidak diajarkan untuk membenci orang-orang Yahudi yang menganiaya mereka, dan juga orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang di Tesalonika, kemudian mereka menganiaya jemaat di Tesalonika. Tetapi justru di dalam kesulitan hidup itulah jemaat di Tesalonika bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar dalam tema firman Tuhan, bertumbuh pada masa sulit atau berkarya pada masa sulit. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa jemaat di Tesalonika betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam penderitaan. Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika tersebut pada waktu menerima kedatangan Paulus, orang-orang Yahudi yang berada di Tesalonika itu menghasut orang-orang di Tesalonika, dan kemudian mereka juga berusaha untuk menganiaya Paulus. Dan kita tahu juga kemudian Paulus pergi dari Tesalonika dengan bantuan jemaat di Tesalonika. Dengan keadaan yang demikian, jemaat di Tesalonika juga mengalami kesulitan dari orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Jadi dengan jelas bahwa hidup menjadi Kristen memang tidak berarti bebas dari pergumulan. Hidup menjadi Kristen tetap ada pergumulan. Pada masa corona saat ini, semua kita menderita. Orang-orang Kristen juga sama dengan orang-orang yang lain, menderita juga, mengalami sakit. Bahkan ada banyak orang Kristen juga yang meninggal karena penyakit-penyakit tersebut. Artinya adalah hidup di dalam dunia yang berdosa ini, semua manusia mengalami pergumulan yang sama, sakit, dan mengalami pergumulan juga dalam pertarungan hidup yang lain. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab pada saat ini adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Alkitab mengatakan jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan karena Kristus. Tetapi di dalam penderitaan karena Kristus, mereka tetap berkarya bagi kemuliaan Kristus. Karena itu orang Kristen tetap bisa berkarya di dalam kehidupan yang bagaimanapun sulitnya. Orang Kristen tetap dapat melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Dan hari ini kita belajar dari jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka bisa hidup dengan baik, menjadi teladan, menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Mengapa demikian atau terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika? Alkitab berkata dengan tegas bahwa jemaat di Tesalonika itu ketika mereka mendengar atau mendapatkan berita firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, maka mereka menerimanya sebagai firman Allah yang benar-benar dari Allah sendiri. Paulus hanyalah alat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Jadi mereka menghargai firman Allah. Mereka menjaga kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi kalau kita menghadapi tantangan hidup dan kita mau hidup kita berkarya di dalam hidup ini, maka yang pertama yang harus kita renungkan adalah kita harus menghargai firman Allah. Kita tidak pernah tahu siapa Allah. Allah yang adalah roh itu yang tidak bisa kita indrai, tidak bisa kita jangkau dengan akal budi kita. Tetapi Allah yang adalah roh itu sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan Kristus, menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Allah yang tersembunyi itu menampakkan diri kepada kita dan menjelaskan siapa dirinya kepada kita dan menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup. Berarti adalah karena Allah yang mencipta itu
maka dia tahu bagaimana ciptaannya harus hidup dengan benar. Dan firman Allah adalah sumber utama bagi kehidupan seorang Kristen. Kita tidak hanya hidup dari makan minum. Alkitab katakan, Yesus katakan dengan jelas, orang yang percaya itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi kebenaran Allah, firman Allah. Dalam masa-masa yang sulit, bagaimana kita menghargai firman Allah menjadi sebuah kunci untuk bisa mengatasinya. Pada hari ini, hari Minggu, kita mendengar firman Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menghormati, menghargai firman Allah? Kalau kita menghargai firman Allah, maka kita memiliki jawaban dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Allah yang memberi jawaban bagi hidup kita. Orang-orang di Tesalonika mendengar perkataan Paulus tersebut langsung sebagai firman Allah, perkataan Tuhan. Dan itu merupakan hal yang penting yang membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya bagi Tuhan, meskipun berada dalam tantangan penderitaan. Paulus dan teman-temannya menghadapi tantangan daripada orang Yahudi. Jemaat di Tesalonika menghadapi tantangan dari hasutan orang Yahudi yang dilakukan kepada orang di Tesalonika. Dan kita semua juga menghadapi tantangan menjadi orang yang percaya. Tapi sekali lagi, firman Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa terus berkarya, terus bertumbuh di dalam tantangan penderitaan apapun yang kita hadapi. Karena itu sekali lagi kita mesti belajar dari jemaat di Tesalonika supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sekali lagi tidak ada hidup di dalam kehidupan kita ini yang tidak ada tantangan. Tidak ada kehidupan yang tidak ada pergumulan. Hidup itu selalu mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan hidup, memberikan jawaban bagaimana setiap orang melewati kesulitan hidup untuk terus memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, orang-orang yang bisa melewati kesulitan hidup, berkarya pada masa sulit, bukan saja menghargai firman Tuhan, tetapi dia mengerti firman itu dan menyimpannya, memegangnya. Jadi kalau kita tiap-tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita harus menghargai firman Tuhan. Kita mesti mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu bukan perkataan manusia, meskipun dikatakan oleh manusia. Karena firman Tuhan tidak pernah terpisah dari Roh Kudus, maka kita harus menghargai firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan yang kita dengar itu kita pegang, kita simpan di dalam hati. Terus kita ingat di dalam hati kita. Terus kita pegang, kita simpan, dan sungguh-sungguh kita renungkan di dalam hati kita. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Dan itu akan mendorong kita, memotivasi kita bahwa dalam kondisi yang sulit, Tuhan tetap ada. Bahwa dalam kesusahan apapun juga, Tuhan merupakan jawaban. Maka dengan demikian, kesulitan hidup bagaimanapun beratnya, Alkitab mengatakan Allah yang menciptakan kita jauh lebih besar daripada kesulitan yang ada. Karena itu tidak penting berapa besar kesulitan yang datang kepada kita. Tapi yang penting adalah berapa besar kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang besar itu, Allah yang makasih itu, Allah yang maha adil itu, Allah yang benar itu telah menciptakan kita, dan kita memegangnya, kita menyimpannya dalam hati kita, maka dengan demikian kita punya jawaban, kita punya kekuatan. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu, firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus simpan dalam hati, kita harus ingat, karena itu adalah jawaban bagi kehidupan kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Maka jikalau kita menghargai firman Tuhan, jikalau kita menyimpan firman Tuhan, maka kita juga harus menerapkan firman Tuhan itu. Pengetahuan akan Allah, pengetahuan firman Allah, itu harus dihidupi dalam hidup kita. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita,
maka kita harus melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita, harus nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, meskipun kita tahu firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan, maka kalau kita ingin menerapkan firman Tuhan, kita hanya bisa menerapkannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Allah. Maka orang yang menyimpan firman Allah, yang melakukan firman Allah, Roh Kudus yang akan menolongnya. Roh Kudus akan berkarya untuk kita memuliakan Allah. Jadi dengan demikian jelaslah, Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita. Allah memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Allah yang baik itu masing-masing punya rencana untuk kita, tetapi tidak berarti kalau Allah punya rencana kemudian kita diam saja. Kita harus berusaha keras. Kita harus percaya kepada Allah yang memberikan rencana. Kita mesti berdoa. Kita mesti berusaha dengan keras, dan kemudian kita akan mendapatkannya. Jadi janji-janji Allah itu kita percaya. Karena kita percaya kepada janji-janji Allah, maka kita terus mengingat janji Allah. Kita menyimpan janji Allah. Dan kemudian juga kita berusaha melakukannya. Kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan karena kita percaya bahwa janji Allah itu benar, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Dengan demikian, jelaslah, kalau kita percaya kepada Allah, menghargai firman Allah, menyimpan firman Allah, dan kemudian melakukan firman Allah, maka masa sulit, kesusahan apapun juga, kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti jemaat-jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, orang Kristen tidak diajarkan membenci musuh. Orang Kristen tidak diajarkan membenci siapapun juga. Orang Kristen diajarkan dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, Allah merupakan jawaban. Dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, orang Kristen tetap berkarya. Bahkan kesulitan, tantangan hidup membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang bertumbuh di dalam Tuhan yang tidak mengalami kesulitan. Panggilan Tuhan itu berharga kepada kita. Karena itu tiap kita akan mengalami ujian, tiap kita akan mengalami tantangan. Tapi orang yang percaya dipanggil Tuhan, orang percaya kepada Yesus, maka Allah yang besar akan memeliharanya. Ini adalah jaminan. Karena itu sekali lagi, kita harus menjaga firman Tuhan, kita mesti memelihara firman Tuhan. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa orang-orang Kristen harus terus bertekun dalam Tuhan dan percaya. Mengapa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita dibebaskan oleh Allah untuk mengikuti rencana Allah. Kita dibebaskan oleh Allah untuk mentaati Tuhan. Kita dibebaskan oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Dan akibatnya adalah kalau kita hidup memuliakan Tuhan, maka dengan demikian Tuhan akan memberikan kita hadiah. Tuhan akan memberikan kita pahala. Tuhan akan memberikan kita sebuah kemuliaan yang penting bagi hidup kita. Jadi sekali lagi, apa yang merupakan tantangan bagi hidup kita? Apa yang merupakan kesedihan bagi kita? Apa yang merupakan rencana bagi masa depan kita? Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus terus memelihara firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan. Kita harus melakukannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kemudian dalam perjuangan sulit bagaimanapun kita akan berkarya. Kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan bagi sesama. Dan orang-orang yang terus bertekun dalam Tuhan, memelihara firman Tuhan, nanti ketika kita berjumpa Tuhan, Tuhan memberikan pahala, Tuhan memberikan hadiah. Yesus memberikan teladan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa. Dan pada waktu Yesus menggenapi rencana Bapa, Yesus sebelumnya berdoa di Taman Getsemani, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kemudian dia menggenapi rencana Bapa, dan dia dimuliakan.
orang-orang yang bertahan dalam kesulitan, orang-orang yang berkarya dalam kesulitan, maka dia akan dihadiahi Tuhan mahkota kehidupan. Percayalah, jadilah kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Ketika kita berjumpa Tuhan, kita akan masuk di dalam surga yang kekal, berjumpa dengan Tuhan dengan bahagia, mendapatkan mahkota kehidupan, pahala yang besar yang kita pasti akan terkagum-kagum karena Tuhan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus berkarya dalam masa sulit. Penderitaan, kesulitan tidak menggoyahkan kami untuk mengikut Tuhan, tetapi membuat kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami untuk menjalankan misi Allah. Muliakanlah Tuhan bagi kami semua, baik kami yang di Bekasi, Jakarta, maupun juga yang berada di Rote. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika 2 pasal 13 sampai dengan pasal yang terakhir atau ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Umat Kristen tidak diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus untuk membenci siapapun. Demikian juga umat Kristen atau jemaat di Tesalonika tidak diajarkan untuk membenci orang-orang Yahudi yang menganiaya mereka, dan juga orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang di Tesalonika, kemudian mereka menganiaya jemaat di Tesalonika. Tetapi justru di dalam kesulitan hidup itulah jemaat di Tesalonika bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar dalam tema firman Tuhan, bertumbuh pada masa sulit atau berkarya pada masa sulit. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa jemaat di Tesalonika betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan di dalam penderitaan. Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika tersebut pada waktu menerima kedatangan Paulus, orang-orang Yahudi yang berada di Tesalonika itu menghasut orang-orang di Tesalonika, dan kemudian mereka juga berusaha untuk menganiaya Paulus. Dan kita tahu juga kemudian Paulus pergi dari Tesalonika dengan bantuan jemaat di Tesalonika.
Dengan keadaan yang demikian, jemaat di Tesalonika juga mengalami kesulitan dari orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Jadi dengan jelas bahwa hidup menjadi Kristen memang tidak berarti bebas dari pergumulan. Hidup menjadi Kristen tetap ada pergumulan. Pada masa corona saat ini, semua kita menderita. Orang-orang Kristen juga sama dengan orang-orang yang lain, menderita juga, mengalami sakit. Bahkan ada banyak orang Kristen juga yang meninggal karena penyakit-penyakit tersebut. Artinya adalah hidup di dalam dunia yang berdosa ini, semua manusia mengalami pergumulan yang sama, sakit, dan mengalami pergumulan juga dalam pertarungan hidup yang lain. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab pada saat ini adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Alkitab mengatakan jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan karena Kristus. Tetapi di dalam penderitaan karena Kristus, mereka tetap berkarya bagi kemuliaan Kristus. Karena itu orang Kristen tetap bisa berkarya di dalam kehidupan yang bagaimanapun sulitnya. Orang Kristen tetap dapat melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Dan hari ini kita belajar dari jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka bisa hidup dengan baik, menjadi teladan, menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Mengapa demikian atau terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika? Alkitab berkata dengan tegas bahwa jemaat di Tesalonika itu ketika mereka mendengar atau mendapatkan berita firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, maka mereka menerimanya sebagai firman Allah yang benar-benar dari Allah sendiri. Paulus hanyalah alat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Jadi mereka menghargai firman Allah. Mereka menjaga kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi kalau kita menghadapi tantangan hidup dan kita mau hidup kita berkarya di dalam hidup ini, maka yang pertama yang harus kita renungkan adalah kita harus menghargai firman Allah. Kita tidak pernah tahu siapa Allah. Allah yang adalah roh itu yang tidak bisa kita indrai, tidak bisa kita jangkau dengan akal budi kita. Tetapi Allah yang adalah roh itu sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan Kristus, menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Allah yang tersembunyi itu menampakkan diri kepada kita dan menjelaskan siapa dirinya kepada kita dan menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup. Berarti adalah karena Allah yang mencipta itu, maka Dia tahu bagaimana ciptaannya harus hidup dengan benar. Dan firman Allah adalah sumber utama bagi kehidupan seorang Kristen. Kita tidak hanya hidup dari makan minum. Alkitab katakan, Yesus katakan dengan jelas, orang yang percaya itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi kebenaran Allah, firman Allah. Dalam masa-masa yang sulit, bagaimana kita menghargai firman Allah menjadi sebuah kunci untuk bisa mengatasinya. Pada hari ini, hari Minggu, kita mendengar firman Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menghormati, menghargai firman Allah? Kalau kita menghargai firman Allah, maka kita memiliki jawaban dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Allah yang memberi jawaban bagi hidup kita. Orang-orang di Tesalonika mendengar perkataan Paulus tersebut langsung sebagai firman Allah, perkataan Tuhan. Dan itu merupakan hal yang penting yang membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya bagi Tuhan, meskipun berada dalam tantangan penderitaan. Paulus dan teman-temannya menghadapi tantangan daripada orang Yahudi. Jemaat di Tesalonika menghadapi tantangan dari hasutan orang Yahudi yang dilakukan kepada orang di Tesalonika. Dan kita semua juga menghadapi tantangan menjadi orang yang percaya. Tapi sekali lagi, firman Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa terus berkarya, terus bertumbuh di dalam tantangan penderitaan apapun yang kita hadapi. Karena itu sekali lagi kita mesti belajar dari jemaat di Tesalonika
supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, tidak ada hidup di dalam kehidupan kita ini yang tidak ada tantangan. Tidak ada kehidupan yang tidak ada pergumulan. Hidup itu selalu mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan hidup, memberikan jawaban bagaimana setiap orang melewati kesulitan hidup untuk terus memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, orang-orang yang bisa melewati kesulitan hidup, berkarya pada masa sulit, bukan saja menghargai firman Tuhan, tetapi dia mengerti firman itu dan menyimpannya, memegangnya. Jadi kalau kita tiap-tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita harus menghargai firman Tuhan. Kita mesti mendengarnya dengan sungguh-sungguh, karena itu bukan perkataan manusia, meskipun dikatakan oleh manusia. Karena firman Tuhan tidak pernah terpisah dari Roh Kudus, maka kita harus menghargai firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan yang kita dengar itu kita pegang, kita simpan di dalam hati. Terus kita ingat di dalam hati kita. Terus kita pegang, kita simpan, dan sungguh-sungguh kita renungkan di dalam hati kita. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Dan itu akan mendorong kita, memotivasi kita bahwa dalam kondisi yang sulit, Tuhan tetap ada. Bahwa dalam kesusahan apapun juga, Tuhan merupakan jawaban. Maka dengan demikian, kesulitan hidup bagaimanapun beratnya, Alkitab mengatakan Allah yang menciptakan kita jauh lebih besar daripada kesulitan yang ada. Karena itu, tidak penting berapa besar kesulitan yang datang kepada kita. Tapi yang penting adalah berapa besar kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang besar itu, Allah yang makasih itu, Allah yang maha adil itu, Allah yang benar itu telah menciptakan kita, dan kita memegangnya, kita menyimpannya dalam hati kita, maka dengan demikian kita punya jawaban, kita punya kekuatan. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu, firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus simpan dalam hati, kita harus ingat, karena itu adalah jawaban bagi kehidupan kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Maka jikalau kita menghargai firman Tuhan, jikalau kita menyimpan firman Tuhan, maka kita juga harus menerapkan firman Tuhan itu. Pengetahuan akan Allah, pengetahuan firman Allah, itu harus dihidupi dalam hidup kita. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita harus melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita, harus nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, meskipun kita tahu firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan, maka kalau kita ingin menerapkan firman Tuhan, kita hanya bisa menerapkannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Allah. Maka orang yang menyimpan firman Allah, yang melakukan firman Allah, Roh Kudus yang akan menolongnya. Roh Kudus akan berkarya untuk kita memuliakan Allah. Jadi dengan demikian jelaslah, Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita. Allah memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Allah yang baik itu masing-masing punya rencana untuk kita, tetapi tidak berarti kalau Allah punya rencana kemudian kita diam saja. Kita harus berusaha keras. Kita harus percaya kepada Allah yang memberikan rencana. Kita mesti berdoa. Kita mesti berusaha dengan keras, dan kemudian kita akan mendapatkannya. Jadi janji-janji Allah itu kita percaya. Karena kita percaya kepada janji-janji Allah, maka kita terus mengingat janji Allah. Kita menyimpan janji Allah. Dan kemudian juga kita berusaha melakukannya. Kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan karena kita percaya bahwa janji Allah itu benar, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Dengan demikian, jelaslah, kalau kita percaya kepada Allah, menghargai firman Allah, menyimpan firman Allah, dan kemudian melakukan firman Allah,
maka masa sulit, kesusahan apapun juga, kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kita memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti jemaat-jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, orang Kristen tidak diajarkan membenci musuh. Orang Kristen tidak diajarkan membenci siapapun juga. Orang Kristen diajarkan dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, Allah merupakan jawaban. Dalam keadaan sulit bagaimanapun juga, orang Kristen tetap berkarya. Bahkan kesulitan, tantangan hidup membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang bertumbuh di dalam Tuhan yang tidak mengalami kesulitan. Panggilan Tuhan itu berharga kepada kita. Karena itu tiap kita akan mengalami ujian, tiap kita akan mengalami tantangan. Tapi orang yang percaya dipanggil Tuhan, orang percaya kepada Yesus, maka Allah yang besar akan memeliharanya. Ini adalah jaminan. Karena itu sekali lagi, kita harus menjaga firman Tuhan, kita mesti memelihara firman Tuhan. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa orang-orang Kristen harus terus bertekun dalam Tuhan dan percaya. Mengapa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita dibebaskan oleh Allah untuk mengikuti rencana Allah. Kita dibebaskan oleh Allah untuk mentaati Tuhan. Kita dibebaskan oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Dan akibatnya adalah kalau kita hidup memuliakan Tuhan, maka dengan demikian Tuhan akan memberikan kita hadiah. Tuhan akan memberikan kita pahala. Tuhan akan memberikan kita sebuah kemuliaan yang penting bagi hidup kita. Jadi sekali lagi, apa yang merupakan tantangan bagi hidup kita? Apa yang merupakan kesedihan bagi kita? Apa yang merupakan rencana bagi masa depan kita? Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus terus memelihara firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan. Kita harus melakukannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kemudian dalam perjuangan sulit bagaimanapun kita akan berkarya. Kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan bagi sesama. Dan orang-orang yang terus bertekun dalam Tuhan, memelihara firman Tuhan, nanti ketika kita berjumpa Tuhan, Tuhan memberikan pahala, Tuhan memberikan hadiah. Yesus memberikan teladan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa. Dan pada waktu Yesus menggenapi rencana Bapa, Yesus sebelumnya berdoa di Taman Getsemani, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kemudian dia menggenapi rencana Bapa, dan dia dimuliakan. Orang-orang yang bertahan dalam kesulitan, orang-orang yang berkarya dalam kesulitan, maka dia akan dihadiahi Tuhan mahkota kehidupan. Percayalah, jerilah kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Ketika kita berjumpa Tuhan, kita akan masuk di dalam surga yang kekal, berjumpa dengan Tuhan dengan bahagia, mendapatkan mahkota kehidupan, pahala yang besar yang kita pasti akan terkagum-kagum karena Tuhan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus berkarya dalam masa sulit. Penderitaan, kesulitan tidak menggoyahkan kami untuk mengikut Tuhan, tetapi membuat kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami untuk menjalankan misi Allah. Muliakanlah Tuhan bagi kami semua, baik kami yang di Bekasi, Jakarta, maupun juga yang berada di Rote. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.